Halo gengs, welcome back to Dewaries Channel. Kembali lagi bersama gue, Ventika. Sudah lama nggak bikin video karena biasa gue juga punya pekerjaan, jadi sedikit sibuk. So, kali ini gue kedatangan tamu yang spesial juga nih dari video-video sebelumnya. Penasaran kan? Siapakah dia? So, jangan kemana-mana, stay tune! Oke, so gue udah datang nih, tamunya sudah ada di samping gue. Udah, gue langsung perkenalan aja. Hello. Oke, dia adalah teman gue, sahabat gue lama di tahun 2013 ya. Dia teman ember. Dia teman seperjuangan gue dulu awal-awal gue coming out sebagai transpuan. Dia itu gue udah gue kenal lama lah intinya. So, kita kenalan dulu nih. Hai, siapa namanya? Hai semuanya, salam kenal sawadika. Aku Lisa Lim, aku stay di Bogor juga, tepatnya daerah Parung, mungkin perbatasan dengan Depok. Terima kasih, salam kenal semua. Yo, tinggal di Parung Permai ya, Bu? Iya. Tempat perkampungan, Mbak, gitu. Parung Permata City. Perbatas City, benar. Oke. Yes, sekarang kerja apa sih? Aku sih alhamdulillah sekarang aku ada pekerjaan ya, biar aku sedikitnya itu aku jualan skincare, mungkin Iya. alat-alat rumah tangga, terusnya kosmetik. Terus aku juga buka untuk pewarnaan rambut gitu. Bukan kalau buat salon aku belum ya. Karena belum cocok. Cuman kalau ada yang manggil misalkan color kerimbat gitu. Oke, cus, siapa tahu kan yang daerah Bogor, siapa tahu ada yang mau warnain rambut dia tuh. Ini warna Iya, sendiri bukan? Aku warna sendiri ini. Tuh, cucu dia tuh. Karena aku eksperimen aku dengan gimana pun, biarpun aku yang bikin sendiri itu kan bagus gitu ya, apalagi untuk orang lain gitu. Ember. Pasti harus wow gitu. Kita kan nyoba di kita dulu ya, baru berani ke orang lain gitu. Oke, untuk yang warga Bogor apalagi wilayah Parung, daerah Parung, nih aku cantumin di sini Instagramnya. Oke, kita mau cerita-cerita tentang kisah hidup dia. Ya biasalah ya, seorang transpuan. Pengalaman hidup lah ya. Iya, apalagi seorang transpuan itu banyak orang mengulik kisah hidupnya. Makanya banyak mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas menggali kehidupan seorang transpuan untuk dibikin skripsi. So, jadi ini adalah cerita gratis untuk semuanya yang ada di sini. Kita mau ngulik nih kisah hidup dia, mulai dari masa kelam, masa suram, dan masa bahagianya seperti apa. Iya. Oke. Thank you ya buat pertanyaannya ya. Sebenarnya aku kayak gini itu sebenarnya udah sejak lahir juga aku merasa dari aku tuh mempunyai jiwa perempuan. Jangan orang bilang kamu tuh nggak kuat nafsu, kamu tuh nafsu setan, nggak ada kayak gitu sebenarnya. Cuman itu kita emang jati diri kita yang sebenarnya itu, dan itu juga dari anugerah Tuhan. Jangan kalian bilang itu waria tuh makhluk yang dilaknat ya, laknat, nggak ada sama sekali. Karena kita juga kayak gini nggak ada yang mau dong. Kalau bukan karena kita dari yang di atas buat kita gitu kan. Berarti aku manggil Ye biasa. Kalau kita tuh Ye gitu. Ye itu tuh you. Ya. Berarti Ye itu emang merasa seorang perempuan gitu dari kecil ya. Nah, kayak semenjak kecil aku nonton film dulu kan, kalau di kampung itu layar tancap gitu, ada film-film blue lah ya, film biru lah, itu kan adegan perempuan dengan laki-laki. Dan aku dominannya itu melihat laki-laki gitu. Jadi aku terangsang dengan laki-laki. Perasaan lu tuh ke laki-lakinya gitu ya. Iya, hampir semua. Jadi mitos sih, menurutku mitos. Bukan menurutku, tapi sebenarnya emang mitos gitu kalau orang bilang seseorang jadi seperti kita transpuan itu karena pergaulan, karena kurang kasih sayang, broken home. Itu tuh mitos. Orang seperti kita tuh pure murni gitu, dari kecil emang udah ada perasaan itu. Gimana waktu sekolah? Iya, sampai lulusan apa sih? Aku cuma sampai SMP aja. Sampai SMP. Lu gimana sih pengalaman di sekolah itu?
sama anak-anak cowok atau sama anak cewek gitu? Pengalaman sih ya pastinya banyak dong. Pengalaman apalagi SD. Lah SD itu kan aku emang tipe-tipe orang yang pemayu gitu, cowok tapi kemayu. Biarpun almarhum bapak aku itu suka beliin baju bola nih buat kamu, tapi aku juga mainan cewek, kayak misalnya masak-masakan gitu, segala macam. Kadang pakai baju perempuan ngumpet-ngumpet gitu kan, akhirnya ketahuan sama tetangga, jadi omongan lah. Itu kan karena masih kecil ya, karena aku kadang pakai hak tinggi gitu sampai ke selimpet gitu kan. Tapi tetap keluarga itu nggak kayaknya marah atau gimana, mungkin mereka udah paham tapi belum sepaham sekarang gitu. Iya. Pengalaman kalau SD juga diledekin sih banyak dong. Biasanya kan waktu sekolah itu, apalagi kalau gue sih pengalaman paling kesel ya itu kalau lagi olahraga. Kita kan sama anak-anak cowok gitu. Jadi olahraganya pasti yang main bola kaki itu aku paling kesel. Sama aku juga bola kaki, jadi cuman ngejar-ngejar aja, kadang juga diledekin. Lu namakan aslinya A ya, nama aku aslinya A. Lu cuman ngejar-ngejar bola aja. Lah ya kan aku udah mati, gue perempuan, saya main bola sepak gitu kan, hati gue nggak ikut-ikut aja gitu kan. Ya sebagai saatnya laki ya cuman gitu kayak zaman sekarang tuh lebay kemayu lah gitu. Iya. Terus lu berapa berkeluarga sih, berapa bersaudara? Terus peran lu di keluarga lu itu gimana? Aku ini anak keempat dari 5 bersaudara, jadi aku punya kakak cewek 3, terus kakak cewek yang paling tua itu beda ayah ya, beda bapak. Ternyata dia udah nggak ada lah gitu. Terus aku punya adik, jadi aku anak keempat dari 5 bersaudara. Dan peran aku di keluarga sih, kalau bagi aku ya aku kepala keluarga gitu. Karena buat Kenapa? Karena hanya aku yang bisa diandelin. Biarpun itu secara apa gitu? Secara finansial, secara ekonomi juga, secara kebutuhan rumah tangga, seperti itu. Ibaratnya kayak tulang punggung lah ya. Tulang punggung gitu. Karena kan aku tipe orang yang punya rasa yang iba yang tinggi, rasa enggak tega yang tinggi gitu. Biarpun dalam saudara aku, keluarga aku misalnya masih menekan aku tetap mau sama mereka gitu. Tetap membantu mereka gitu. Enggak katanya aku udah bisa mandiri nih, aku harus pergi lah kemana gitu. Enggak, aku kan tipe kayak gitu. Karena aku tipe-tipe orang yang iba, jadi tipe-tipe kalau misalnya orang yang punya mungkin orang yang royal mungkin ya. Iya, aku paham. Seperti itu. Jadi emang kenyataannya seorang transpuan itu sering dijadikan tulang punggung. Selain karena dijadikan juga si transpuan tersebut merasa dirinya tuh harus mengabdi, karena dengan cara itu dia mungkin bisa diterima di keluarga. Gue harus jadi tulang punggung nih biar bisa diterima di keluarga. Kadang itu sih suatu penderitaan juga buat teman-teman transpuan. Iya, biarpun kita udah ngelakuin yang terbaik buat keluarga, biarpun keluarga masih komplain inilah itulah gitu kan. Sabar. Sebenarnya kan kalau orang transgender itu perasaan lebih sensitif dari perempuan atau laki-laki gitu. Gak masalah kita terhadap keluarga, saat kita percintaan pun gitu. Lebih besar perasaan kita kan terhadap kaum perempuan, laki-laki. Kadang orang laki-laki itu tuh sama waria gitu cuman sekali aja gitu. Dan mereka itu tipe-tipe laki-laki yang gak memahami waria atau transgender sama sekali menurut aku. Gue pengen tahu kisah hidup gitu dari sisi pahitnya yang mungkin tidak bisa dilupakan, atau apa pengalaman buruk gitu. Sebenarnya aku ada dulunya emang aku terjunkan itu ke jalan ya kan. Iya. Nah itu gue tahu lo ya waktu aku itu. Aku gak menafik, emang aku dulu waria jalanan gitu kan. Pengalaman sih sebenarnya transgender itu pengalamannya lebih banyak pahitnya dibanding manisnya. Iya sih. Ya pengalaman pahit ya sebenarnya selama aku hidup di jalan tuh banyak pengalaman yang aku dapat, yang aku terima, yang aku rasakan secara langsung gitu. Kayak misalnya tamu-tamu yang rese gitu, ada anak-anak yang rese gitu, sampai kita di jalan itu sampai ribut lah ya kan, sampai kita bela-bela gitu. Iya. Kita zaman dulu jadi waria itu nggak segampang zaman sekarang gitu. Kita kalau masuk pangkalan, maaf ya,
aku bukan jelekin waria dulu atau gimana gitu, tapi aku bicara fakta gitu kan. Iya. Kalau kita masuk PT minum tweet dong bla bla bla, lu gua tusuk segala macam gitu kan, itu pengalaman banget gitu. Iya. Sampai kita takut lah yang namanya kita waria baru, sampai aku masih Anak ikan ya, anak baru gitu. Sampai jelek dulu aku pernah pengalaman sakit hati banget, sampai sekarang itu nggak tahu namanya siapa. Aku dulu masih benar-benar jujur baci kaleng lah ya mungkin dulu gini. Aku jalan sama yang cantik, tiba-tiba gini ada waria udah tubang atau tua. Kamu mah jelek, jangan ikut sama mereka yang cantik-cantik. Oh my gosh, what the fuck, langsung oke. Aku bukan tipe orang dibilang kayak gitu langsung ngedown, langsung ngedrop. Aku jadi inspirasi aku, motivasi aku. Oke, lu bisa, gue bakal bisa gitu. Kenapa enggak gitu? Selama kita masih bisa berusaha pasti ada jalan dong. Iya. Kayak gitu kan. Terus kalau misalnya pengalaman sama tamu, sama jujur pernah berapa kali kepala aku pelipis ini bocor. Diapain? Itu kayak karena aku habis minum sama dia. Dia emang tipe-tipe tamu yang suka kekerasan baru puas gitu. Menurut aku, kata teman-teman aku. Jadi aku diketok sini sama batang pisau, mungkin sebelah sini aku ditonjok dengan mungkin cincin akik ya. Oh iya. Akik cak langsung celek, kata aku kok kayak airnya celek, ternyata ya darah gitu guys. Udah dari situ aku akhirnya begonya lagi tuh aku diantarin dia pulang. Dan dia tuh pulang itu aku dengan jalan nangis-nangis, orang sampai ngeliat aku serem. Dan aku dari situ aku selama masih bisa, masih mampu, aku nggak mau ngerepotin yang lain gitu kan. Akhirnya aku sendiri jujur sih lebih banyak berjuang sendiri, paling sama Gia dulu di Bali kerasa banget sih. Iya, pengalaman intinya banyak jadi seorang transpuan ya, apalagi baru membuka jati dirinya sedikit. Biasanya itu lebih sering dapat diskriminasi dari yang tua-tua gitu, yang udah lama. Karena kalau dulu, sekarang juga masih sih ada sistem senioritas dan junioritas gitu kan. Jadi ada yang anak baru itu biasanya kayak digebukin, dimintain duit di jalan. Iya, nah gue tahu sih, pengalaman banget itu. Target lu apa nih ke depannya gitu? Ibaratnya kan selama ini masyarakat hanya memandang sisi negatif dari seorang transpuan atau waria. Nah, lu pengen dong ngebuktiin kalau lu tuh punya sisi positif gitu. Nah, target lu apa nih ke depan gitu, yang ya sesuatu yang positif gitu untuk diri lu, untuk lu tunjukin ke masyarakat, ke keluarga, orang sekitar dan segalanya? Kalau aku sih pengennya jadi apa ya, jadi trans yang punya nama dalam masyarakat. Segi apa nih? Misalkan ya mungkin sebagai, mungkin kita nggak tahu ya suatu saat kita bakal diubah seperti apa kan sama Tuhan gitu kan. Kita saat itu kita punya target, mungkin kita bisa jadi selebgram gitu kan. Kita nggak tahu rezeki orang itu gitu kan. Kita berharap aja, yang penting kita sambil ngejalanin, bukan berharap kita cuma tiduran aja dong, itu nggak mungkin. Kayak gitu, karena kita kalau Tuhan tuh nggak mengubah suatu hal dari kaumnya kalau kita yang nggak mengubah sendiri. Iya, ya itu sih ya, apapun itu impian ya jalanin gitu. Jika belum berhasil terus jalanin, gagal terus jalanin lagi gitu. Kita kejar lah. Iya. Oke guys, kita udah sampai di penghujung waktu karena durasinya takutnya tidak cukup. Ini rencana lu ke depannya mau gimana? Aku rencana sih pengen keluar negeri ya. Pengen keluar jauh amat ya. Karena jujur aku belum pernah gitu kan. Sekali-kali lah kita ingin punya pengalaman. Kita kan hidup di dunia itu kan hanya sekali. Harus dong kita punya pengalaman yang berkesan. Lu punya tujuan keluar negeri, ke negara mana? Thailand. Karena aku pas di Bali itu kira aku orang Thailand. Lu gak takut kalah saing di Thailand? No. Tidak saya. Gak takut kalah saing di Thailand? Aku kan sana cuma liburan, pengen nyobain kulinerannya di Pattaya gitu. Oke, Kak, aku juga sama, punya keinginan dari dulu itu ya setidaknya keluar negeri gitu. Tapi kalau apa sih paling
pengennya ke Eropa deh Kayak gitu. gitu. Oke, thank you lo. Yes. Tadi aku gue udah sematin IG-nya. Nah ini aku sematin lagi di sini untuk Yes. Instagramnya dia. Buat yang kepo-kepo. So sampai ketemu lagi. Ya. Sebenarnya kita bakal lanjut sih Iya. karena masih banyak yang pengen kita Masih banyak belum kita bahas. bincang-bincangkan. Mungkin next Ember. time kita di suatu tempat yang enak kali ya mungkin ya. Oke. So, jangan lupa di like, comment, dan Subscribe. subscribe. Thank you. Mwah.